Dasar-dasar akuntansi pajak penghasilan. Sebelumnya, karena IFRS dan peraturan perpajakan itu berbeda dalam beberapa hal, maka seringkali laba keuangan sebelum pajak dan laba kena pajak itu akan berbeda. Akibatnya, jumlah yang dilaporkan perusahaan sebagai beban pajak akan berbeda dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak. Jadi dasar akuntansi pajak penghasilan pertama yaitu pendapatan keuangan sebelum pajak. Istilah pelaporan keuangan ini seringkali dikenal sebagai pendapatan sebelum pajak, pendapatan untuk tujuan pelaporan keuangan, atau pendapatan untuk keperluan pembukuan. Perusahaan menentukan pendapatan keuangan sebelum pajak menurut IFRS. Mereka mengukurnya dengan tujuan untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor. Lalu yang kedua ada penghasilan kena pajak atau penghasilan untuk tujuan perpajakan. Istilah ini akan merujuk pada akuntansi pajak. Ini menggambarkan jumlah yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Perusahaan akan menentukan penghasilan kena pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, pajak penghasilan ini akan menyediakan uang untuk mendukung operasi pemerintah. Nah, perbedaan antara beban pajak penghasilan dan pajak penghasilan terutang mencerminkan pajak yang akan dibayarkan di masa mendatang. Perbedaan ini sering disebut sebagai jumlah pajak tangguhan. Nah, dalam konteks ini, hal tersebut dianggap sebagai liabilitas pajak tangguhan. Namun, jika pajak diperkirakan akan lebih rendah di masa depan, maka ini akan dicatat sebagai aset pajak tangguhan. Selanjutnya ada perbedaan temporer. Pajak penghasilan terutang dapat berbeda dengan beban pajak penghasilan. Hal ini dapat terjadi apabila terdapat perbedaan temporer antara jumlah yang dilaporkan untuk tujuan perpajakan dengan jumlah yang dilaporkan untuk tujuan pembukuan. Nah, perbedaan antar dasar pengenaan pajak untuk aset atau liabilitas dan jumlah yang dilaporkan atau tercatat atau dalam pembukuan dalam laporan keuangan akan menghasilkan jumlah yang dikenakan pajak atau jumlah yang dapat dikurangkan pada tahun-tahun mendatang. Lalu selanjutnya ada jumlah kena pajak yang meningkatkan pendapatan yang dikenakan pajak di tahun-tahun yang akan datang. Lalu ada jumlah yang dapat dikurangkan yang mengurangi pajak yang harus dibayarkan di tahun-tahun yang akan datang. Selanjutnya ada liabilitas pajak tangguhan. Liabilitas pajak tangguhan merujuk pada kewajiban pajak yang ditangguhkan, yang dapat dikaitkan dengan perbedaan temporer dalam hal pajak yang dikenakan. Atau dengan kata lain, liabilitas pajak tangguhan adalah kenaikan pajak terutang pada tahun-tahun mendatang sebagai akibat perbedaan temporer kena pajak yang masih ada pada akhir tahun berjalan. Lalu selanjutnya ada beban pajak kini, yaitu jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar untuk periode tersebut, dan yang terakhir ada beban pajak tangguhan, yaitu kenaikan saldo liabilitas pajak tangguhan dari awal hingga akhir periode akuntansi. Selanjutnya, ada jumlah yang dapat dikurangkan di masa depan dan pajak tangguhan. Perusahaan yang menawarkan barang dan jasa dengan pengurangan kewajiban garansi mencatat biaya untuk tujuan perpajakan. Perbedaan temporer ini mengharuskan perusahaan mengakui manfaat pajak dari pengurangan pajak yang akan diperoleh saat menyelesaikan liabilitas di masa depan, yang dilaporkan sebagai aset pajak tangguhan di laporan posisi keuangan. Kita dapat melihat situasi ini dari perspektif lain, yaitu jumlah yang dapat dikurangkan akan terlihat pada pengembalian pajak mendatang, sehingga mengurangi penghasilan kena pajak dibandingkan penghasilan sebelum pajak di masa depan akibat perbedaan temporer. Aset pajak tangguhan sendiri merupakan konsekuensi dari pajak tangguhan yang dapat diatribusikan pada perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Atau dengan kata lain, aset pajak tangguhan mencerminkan potensi penghematan pajak yang dapat dimanfaatkan di tahun mendatang sebagai hasil dari perbedaan temporer yang bisa dikurangkan yang masih ada pada akhir tahun berjalan. Selanjutnya ada aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Perusahaan akan mengakui aset pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Walaupun demikian, berdasarkan bukti yang ada, perusahaan perlu mengurangi aset pajak tangguhan jika ada kemungkinan besar tidak dapat merealisasikan sebagian atau seluruh aset tersebut. Nah, kemungkinan yang dimaksud di sini itu berarti tingkat kemungkinan yang sedikit lebih dari 50%. Identify issue in accounting for income taxes atau mengidentifikasi isu tambahan dalam akuntansi pajak penghasilan. Nah, yang pertama ada what atau apa itu isu tambahan dalam akuntansi pajak penghasilan. Jadi yang dimaksud dengan isu tambahan dalam akuntansi pajak penghasilan atau additional issues in accounting for income taxes ini merupakan hal yang merujuk pada berbagai permasalahan atau kompleksitas yang muncul dalam proses penghitungan dan pelaporan pajak
penghasilan yang melampaui ketentuan dasar. Jadi isu-isu ini tuh seringkali muncul karena adanya perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan, serta perubahan peraturan perpajakan atau transaksi bisnis yang bersifat kompleks. Lalu berikutnya ada why atau mengapa isu ini tuh penting atau harus ada, karena untuk akurasi laporan keuangan. Jadi adanya isu-isu ini dapat mempengaruhi akurasi laporan keuangan, khususnya terkait dengan pos pajak tangguhan dan beban pajak penghasilan. Lalu juga untuk kepatuhan pajak. Jadi memahami dan mengelola isu-isu ini penting untuk memastikan perusahaan tetap patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Lalu untuk pengambilan keputusan. Jadi informasi yang akurat mengenai pajak dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Lalu how atau bagaimana cara kita untuk mengatasi isu tambahan ini. Jadi untuk mengatasi isu-isu ini dalam akuntansi pajak penghasilan, perusahaan bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu memahami peraturan pajak. Jadi perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang berlaku. Lalu melakukan konsultasi dengan ahli. Perusahaan mengkonsultasikan dengan akuntan publik atau konsultan pajak yang berpengalaman. Lalu melakukan dokumentasi yang baik, yang dimana perusahaan menyimpan semua dokumen yang terkait dengan transaksi terkait pajak untuk keperluan audit. Lalu sistem informasi akuntansi yang baik. Perusahaan menggunakan sistem informasi akuntansi yang bisa mencatat dan melacak transaksi pajak dengan baik. Lalu juga melaksanakan perencanaan pajak. Jadi perusahaan melakukan perencanaan pajak yang matang untuk meminimalkan beban pajak secara legal. Untuk contoh dari isu tambahan dalam akuntansi pajak penghasilan sendiri itu ada beberapa contoh, misalnya seperti perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan. Mungkin depresiasinya bisa seperti metode depresiasi yang digunakan dalam akuntansi mungkin berbeda dengan yang diakui dalam perpajakan. Lalu pencadangannya seperti apa? Pencadangan kerugian yang diakui dalam akuntansi belum tentu dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Nah, untuk pendapatan dan bebannya, pengakuan pendapatan dan beban dalam akuntansi dan perpajakan dapat memiliki waktu yang berbeda. Atau juga dalam kasus transaksi yang kompleks, jadi penggabungan usaha, penentuan basis pajak aset yang diakuisisi dalam penggabungan usaha. Lalu akuisisi saham, perlakuan pajak atas selisih antara harga perolehan saham dan nilai wajar aset bersih yang diakuisisi. Lalu derivatif, akuntansi dan perpajakan atas instrumen derivatif seperti opsi swap dan futures. Lalu seperti perubahan peraturan pajak, undang-undang pajak misalnya, perubahan undang-undang pajak yang dapat mempengaruhi perhitungan pajak penghasilan. Lalu interpretasi pajak, perubahan interpretasi pajak oleh otoritas pajak bisa berdampak pada perlakuan pajak atas transaksi tertentu. Lalu juga intensif pajak, seperti tax holiday, perlakuan pajak khusus bagi perusahaan yang beroperasi di kawasan berikat atau industri tertentu. Lalu juga tax allowance atau pengurangan pajak atas investasi tertentu. Jadi isu tambahan dalam akuntansi pajak sendiri merupakan hal yang kompleks dan membutuhkan perhatian khusus. Jadi dengan memahami isu-isu ini, kita sebagai pelaku usaha bisa memilih langkah-langkah yang tepat. Jadi dengan memahami dan menerapkan langkah-langkah yang pas, perusahaan bisa memastikan kepatuhan pajak dan meminimalkan risiko pajak itu sendiri. Selanjutnya di sini ada temporary difference atau perbedaan sementara. Jadi perbedaan sementara ini seperti yang sudah dibahas sebelumnya, jadi perbedaan sementara ini merupakan selisih antara nilai buku dari satu aset atau kewajiban dalam laporan keuangan dan nilai bukunya itu untuk tujuan perpajakan. Nah, di sini ada 4 bagian, ada nilai buku, contoh, perlakuan, dan juga alasan. Yang pertama kita akan bedah mengenai nilai buku. Jadi untuk nilai buku sendiri itu dibagi jadi 2 macam. Yang pertama yaitu nilai buku untuk tujuan keuangan. Jadi ini adalah nilai yang tercatat dalam laporan keuangan perusahaan yang mengikuti standar akuntansi seperti IFRS. Lalu yang kedua yaitu merupakan nilai buku untuk tujuan pajak. Jadi ini merupakan nilai yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang mungkin berbeda dengan nilai buku untuk tujuan keuangan karena perbedaan dalam pengakuan pendapatan, beban, aset, dan kewajiban. Untuk contoh-contoh dari perbedaan sementara ini, yang pertama itu ada depresiasi. Jadi misalnya ada
Jika sebuah mesin didepresiasi lebih cepat untuk tujuan pajak dibandingkan dengan tujuan keuangan, maka akan muncul perbedaan sementara yang bersifat taxable. Artinya, di masa depan, ketika mesin tersebut dijual atau dibuang, perusahaan akan membayar pajak lebih tinggi karena basis dari pajak mesin itu sendiri lebih rendah dibandingkan dengan nilai bukunya dalam laporan keuangan. Lalu yang kedua, cadangan untuk jaminan. Eee, Jika perusahaan mencatat cadangan untuk jaminan produk yang lebih tinggi dalam laporan keuangan dibandingkan dengan yang diakui untuk tujuan pajak, maka akan muncul perbedaan sementara yang bersifat deductible, yang artinya di masa depan ketika kita mengklaim garansi untuk dibayarkan, perusahaan dapat mengurangi beban pajak karena telah mencatat cadangan yang lebih rendah untuk tujuan pajak. Selanjutnya ada perlakuan. Jadi untuk perlakuannya, bagaimanakah perlakuan akuntansi atas pajak tangguhan ini menurut IFRS? Jadi uh, pajak tangguhan kan merupakan akun yang timbul akibat perbedaan waktu pengakuan pendapatan, beban, aset, atau liabilitas antara tujuan akuntansi dan tujuan pajak. Nah, perbedaan ini disebut dengan perbedaan sementara kan. IFRS atau International Financial Reporting Standards memberikan panduan yang cukup rinci mengenai bagaimana perusahaan harus memperlakukan pajak tangguhan dalam laporan keuangannya. Tujuan utamanya yaitu dari pengakuan pajak tangguhan merupakan untuk menyajikan posisi keuangan perusahaan secara lebih akurat, mencerminkan dampak pajak masa depan dari transaksi dan peristiwa saat ini. Lalu, uh, pajak tangguhan sendiri juga punya beberapa jenis, ada dua. Yang pertama yaitu aset pajak tangguhan, yang timbul dari perbedaan sementara yang akan menghasilkan pengurangan pajak terutama di masa depan. Lalu ada liabilitas pajak tangguhan, yang timbul dari perbedaan sementara yang akan menghasilkan peningkatan pajak terutang di masa depan. Jadi pajak tangguhan ini kan merupakan bagian integral dari akuntansi pajak. Pengakuan dan pengukuran pajak tangguhan yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan menyajikan informasi yang relevan dan uh, akurat gitu. Untuk prinsip dasar perlakuan pajak tangguhan menurut FRS, yaitu yang pertama pasti pengakuan. Jadi pajak tangguhan diakui ketika ada perbedaan sementara antara basis pajak dan basis akuntansi suatu aset atau liabilitas. Lalu pengukuran, pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang diharapkan berlaku pada saat perbedaan sementara diselesaikan. Lalu yang ketiga ada klasifikasi. Pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas tergantung pada sifat dari perbedaan sementara yang mendasarinya. Lalu yang keempat yaitu merupakan pengungkapan. Jadi perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan informasi yang relevan mengenai pajak tangguhan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang keempat yaitu ada alasan. Uh, Mengapa perbedaan sementara penting? Yaitu yang pertama karena pajak tangguhan. Perbedaan sementara dan akan menghasilkan pajak tangguhan atau deferred tax. Pajak tangguhan yaitu aset atau kewajiban yang diakui dalam neraca untuk mewakili pajak yang akan dibayar atau diterima di masa depan sebagai akibat dari perbedaan sementara. Lalu pengaruh terhadap laporan keuangan. Pajak tangguhan dapat mempengaruhi laba bersih, arus kas, dan posisi keuangan perusahaan. Yang ketiga yaitu perencanaan pajak. Memahami perbedaan sementara dapat membantu perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak yang efektif. Misalnya nih, perbedaannya seperti jenis perbedaan sementaranya, yaitu taxable temporary difference. Akibatnya di masa depan pajak ini tuh ada pajak yang harus dibayar lebih tinggi. Dan akun yang dipengaruhi yaitu deferred tax liability. Lalu yang kedua yaitu deductible temporary difference. Akibat di masa depannya pajak yang didapat dikurangkan lebih banyak. Akun yang dipengaruhi yaitu deferred tax asset. Kayaknya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebab selanjutnya ada akuntansi untuk pengelolaan kerugian. Jadi di akuntansi untuk pengelolaan kerugian ini ada akuntansi kerugian operasional bersih atau nol. Dan akuntansi kerugian operasional bersih ini terjadi untuk pajak pada tahun ketika biaya yang dapat dikurangkan dari pajak melebihi pendapatan kena pajak. Nah, jika bisnis dikenai pajak selama periode yang menguntungkan tetapi tidak menerima keringanan pajak selama periode kerugian operasional bersih, itu akan menjadi beban pajak yang tidak adil. Nah, selanjutnya, perusahaan akan mencapai ketentuan rata-rata pendapatan tersebut melalui pengalihan kerugian operasi bersih berdasarkan ketentuan ini. Selanjutnya,
Di akuntansi untuk pengelolaan kerugian ini juga ada pembawaan kerugian. Jadi pembawaan kerugian itu dengan melalui penggunaan kerugian yang dibawa ke depan, suatu perusahaan itu akan dapat membawa kerugian operasi bersih ke depan untuk mengimbangi pendapatan, kena pajak di masa depan, dan mengurangi pajak dibayarkan pada tahun-tahun yang akan mendatang. Lalu, selanjutnya ada ketidakpengakuan ditinjau kembali. Nah, ketidakpengakuan ditinjau kembali ini, apakah perusahaan itu akan merealisasikan aset pajak tanggungan bergantung pada apakah pendapatan kena pajak cukup tersedia atau akan ada dalam periode pengalihan yang tersedia berdasarkan undang-undang perpajakan. Lalu yang terakhir ada posisi pajak yang tidak pasti. Pada posisi pajak yang tidak pasti ini adalah suatu posisi pajak yang otoritas pajaknya dapat menolak pengurangan secara keseluruhan atau sebagian. Maka posisi pajak yang tidak pasti ini sering muncul ketika perusahaan mengambil pendekatan agresif dalam perencanaan pajaknya. Pajak penghasilan tangguhan. Pajak penghasilan tangguhan muncul ketika terdapat perbedaan sementara antara dasar pajak suatu aset atau kewajiban dengan jumlah tercatatnya dalam laporan keuangan. Nah, perbedaan ini menyebabkan munculnya pajak yang ditangguhkan, di mana pajak tersebut tidak dibayarkan atau diakui pada tahun berjalan, tetapi akan berpengaruh pada pembayaran pajak di masa depan. Perbedaan sementara ini bisa berupa pendapatan maupun beban yang diakui dalam laporan keuangan, namun belum diakui untuk tujuan perpajakan atau sebaliknya. Dalam laporan posisi keuangan, aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan harus disajikan secara terpisah sebagai bagian dari aset tidak lancar atau kewajiban tidak lancar. Aset pajak tangguhan biasanya muncul ketika suatu entitas memiliki perbedaan sementara yang akan menghasilkan pengurang pajak di masa depan. Misalnya, biaya yang diakui dalam laporan keuangan tetapi belum dapat dikurangkan untuk tujuan pajak hingga periode mendatang. Sebaliknya, kewajiban pajak tangguhan muncul dari perbedaan sementara yang akan menghasilkan tambahan pajak di masa depan, seperti pendapatan yang telah diakui dalam laporan keuangan tetapi belum dikenakan pajak hingga periode mendatang. Pengakuan pajak tangguhan bergantung pada estimasi mengenai apakah perbedaan sementara akan menghasilkan manfaat pajak di masa depan atau kewajiban pajak tambahan. Jika suatu entitas memperkirakan akan memperoleh penghasilan kena pajak yang cukup di masa depan untuk memanfaatkan aset pajak tangguhan, maka aset tersebut diakui. Namun, jika tidak ada cukup bukti bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia, aset pajak tangguhan tidak diakui atau dihapus jika sebelumnya telah diakui. Di laporan laba rugi, beban pajak yang terkait dengan pajak tangguhan disajikan terpisah dari pajak kini. Pajak kini mencerminkan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan laba kena pajak pada tahun berjalan, sedangkan pajak tangguhan mencerminkan perubahan dalam kewajiban atau aset pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan ini timbul dari perubahan jumlah perbedaan sementara yang belum berbalik sama periode tersebut. Selain itu, perusahaan harus menyajikan informasi tentang komponen dari pajak tangguhan dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan itu harus mencakup rincian mengenai asal-usul aset atau kewajiban pajak tangguhan, perubahan yang terjadi selama periode pelaporan, dan estimasi mengenai kapan perbedaan sementara tersebut akan berbalik. Penyajian informasi ini penting untuk memberikan gambaran yang jelas kepada para pengguna laporan keuangan mengenai potensi dampak pajak di masa depan. Penyajian pajak tangguhan juga harus memperhitungkan perubahan dalam tarif pajak yang berlaku. Jika ada perubahan tarif pajak di masa depan yang telah diberlakukan oleh pemerintah, perusahaan harus mempengaruhi estimasi aset atau kewajiban pajak tangguhan berdasarkan tarif pajak baru yang berlaku saat perbedaan sementara berbalik. Ini tuh berdampak signifikan pada beban pajak yang dilaporkan oleh perusahaan di laporan laba rugi, apalagi jika ada perubahan tarif pajak yang besar.